channel Ide Garasi, YouTube Ide Garasi yang berjudul Friendship Goals. Talk apa tuh goals sih? Friendship Talks. Lupa, udah lama nggak syuting. Talks goals. Iya, oke. Lemot, biasa manja dengan kelematannya. Hari ini kita akan ngebahas tentang trust issue. Apa sih trust issue? Nggak percaya. Masalah kepercayaan. Kita akan membahas, bukan trust issue doang, tapi kita akan membahas trust issue yang membuat trauma dalam hubungan. Haha. Yuk, siapa korban-korban, siapa yang lagi punya trust issue yang nggak bisa menjalani hubungan sekarang dengan baik dan benar. Ada nggak trust issue yang nggak sampai trauma? Ya, trust issue tuh termula karena trauma. Kenapa orang bisa trust issue? Karena Berarti dia punya trust trauma. issue dalam hubungan. Iya, boleh. Nggak usah ada membuat traumanya berarti dong. Iya, Karena udah pasti trauma akan trust issue dalam hubungan gitu berarti. Gue baru nggak lagi, ini siapa yang ngetik sih? Trauma. Kayaknya kita akan ngebahas trust issue yang ada dalam hubungan. Nah, iya, gitu betul. aja. Karena kan trust issue terbentuk karena ada trauma dari pengalaman masa lalunya atau yang pernah dialami, makanya dia bisa jadi krisis kepercayaan ke orang-orang gitu. Setuju gua sama lo. Gitu doang lagi setuju. Jadi definisi trust issue dulu deh. Definisi trust issue adalah ketidakpercayaan atau keraguan yang muncul dalam sebuah hubungan karena adanya pengkhianatan, Pelanggaran kepercayaan atau pengalaman traumatis di masa lalu yang menyebabkan seseorang sulit untuk percaya atau merasa aman dalam hubungan tersebut. Hal ini dapat menghambat komunikasi, mempengaruhi keintiman, dan menyebabkan ketegangan antara pasangan. Trust issue seringkali membutuhkan waktu dan usaha untuk diperbaiki dan bisa memerlukan bantuan profesional. Oh. Siapa profesionalnya? Psikolog, apa Ya. psikiater. Ya, begitu. Ini definisi ini dari mana ya? Dari Google. Tapi bagus definisi. Tapi bagus, tapi benar sih. Yang ngebahas trust issue yang ada dalam diri kita untuk hubungan itu mau antara pasangan, teman, keluarga, semuanya ada. Relasi, Itu asik relasi. Jadi ini lebih ke diri kolega, klien. Ayo Joy, Next. gue mau nanya deh sama lo. Lo pernah nggak sih? Gua deh yang nanya duluan deh. Gua aja. Gua deh. Lo pernah nggak sih ngerasain pengkhianatan atau pelanggaran kepercayaan yang menyebabkan trauma dalam hubungan? Hubungan apa dulu nih? Hubungan pasangan deh. Pasangan mah pernah dong. Pernah Gua kan dikhianati? korban diselingkuhin terus. Wah, sakit. Ouch. Gue tuh korban selingkuhan terus tau. Masa sih nggak percaya? Gue nggak percaya. Tapi ya kan Mikir lagi. pernah intinya pernah tapi nggak trauma ada sih. Cuman lu gimana? Jawab aja dulu baru ke gua. Lu masih nunggu jawaban gue dulu kan, baru lo copy paste. As Iya, always guys, Manja selalu menunggu jawaban gue baru copy paste. Makanya gue nunggu jawaban lu dulu. Gimana sih tadi pengkhianatan dan pelanggaran kepercayaan? Lo pernah dikhianatin nggak sampai itu menyebabkan trauma? Oh, Dan akhirnya menjadikan trust issue. trauma ini ada tingkatannya nggak sih? Trauma itu ada tingkatannya nggak sih? Apa emang trauma gitu? Jujur gue nggak bisa ngebahas itu karena gue belum kurang paham ya Apa? trauma itu ada tingkatannya atau enggak. Trauma tuh ada Karena gue bukan tingkatannya? psikolog. Tapi setahu gue kalau trauma ya udah trauma, nggak ada Trauma yang ya trauma gitu ya? gue cuma 10%, 20% kalau enggak. Trauma ya trauma Kalau udah trauma gitu. itu luka batin lo yang lo bawa Oh. terus. Lukanya berarti yang ini kali ya? Lukanya yang sampai berapa persen gitu ya? Ya maybe. Iya. Nggak, mending lo jawab, lo pernah dikhianatin nggak sampai lo tuh punya Iya. trust issue dalam hubungan? Kan tadi udah gue Sama bilang, dulu. gue tuh korban selingkuh terus, korban diselingkuhin terus. Itu yang bikin lo Gue tuh korban perselingkuhan. korban perselingkuhan berarti siapa yang selingkuh? Dia. Gue tuh korban. Jadi tapi trauma ada, cuman Ya udah gitu. ya udah gitu. Karena gue nggak bisa sebenarnya gue nggak bisa naruh trauma gue di orang ke berikutnya ya. Karena kan gue juga nggak tahu ya orang ini bakal nyakitin gue apa enggak kan. Jadi nggak perlu gue bawa trauma itu ke orang. Emang lo bisa tahu Yang baru gua kapan kenal. bawa apa nggak bawa? Emang lo bisa mengontrol trauma lo? Ya dengan gue tidak
bilang sama orang itu, gue punya trauma ini nih gini. Dia nggak perlu bilang, cuma Iya, emang maksudnya- lo bisa mengontrol trauma lo ke orang. Iya, bisa. Gimana? Buktinya gue punya kenalan baru, punya teman baru. Kalau nggak gitu kan gue susah dong punya kenalan baru, punya teman baru mah. Berarti cepat move on ya masnya. Bukan cepat move on, tapi kan Cepat tidak melangkah. tidak membawa trauma gue ke orang baru gitu aja. Bagus. Makasih. Next pertanyaan. Gimana perasaan? Lu dulu jawab. Lu ada nggak trauma? Gue benci. Lu ada nggak? Saya jujur gue nggak suka materi malam ini. Kenapa sih trust issue? Trust itu tuh penting tau. Trust issue itu tuh Ya, ya. sebuah Iya, emang penting. Gue nggak bilang itu nggak penting. Gue bilang sebuah ya ini ya apa sih namanya? Pengkhianatan, krisis kepercayaan. krisis kepercayaan. Merasakan pengkhianatan mungkin pernah. Nggak mungkin sih, tapi emang pernah. Pernah juga sama kayak lo diselingkuhin, ditinggalin, disakitin, dihianatin. Cuma itu menyebabkan trauma, iya. Tapi sama kayak lo tadi, bukan berarti trauma itu akan gue bawa ke hubungan gue ke depannya. Kayak udah mungkin dari situ gue anggapnya jadi pelajaran buat gue, jadi gue lebih berhati-hati. Life lesson aja. Tapi lo udah kepikiran nggak? Oh, ini orang dengan ciri-cirinya dia, lo punya kepikiran nggak? Ini dia kayaknya. Mungkin bukan ciri-ciri dia ya, tapi kalau misalnya gue udah ketemu, misalnya gue pernah diselingkuhin sama si A nih. Sakit nih kan, gue udah tahu cara-cara dia untuk selingkuh tuh gimana konsepnya pelan-pelan. Maksudnya kayak cara-caranya gue udah tahu. Di saat gue ketemu orang baru, gue nggak, terus gue melihat ada sifat yang sama seperti yang A, gue nggak langsung ninggalin juga atau yang kayak menjat. Cuma itu akan menjadi langkah gue untuk lebih berhati-hati dan gue nggak berekspektasi sama si B ini dulu sampai gue benar-benar percaya 100% baru gue all out sepenuhnya. Tapi kalau misalnya masih perkenalan terus gue udah melihat sign-sign itu, ya gue tetap akan baik, tetap berkomunikasi, tetap mempelajari dia, cuma gue nggak langsung sepenuhnya. Oh. Gitu. Tapi bisa apa? Sepengalaman lo pernah nggak ketemu, lo punya trauma nih, terus lo ketemu orang baru, terus tiba-tiba dia kayak, anjir kok ciri-cirinya sama ya sama yang dia ya gitu. Terus ternyata dia memang benar seperti itu gitu, atau memang oh enggak nih ini doang nih, dia nggak Gue seperti tuh itu kok. pernah Gitu. bertemu dengan orang yang menyamakan cerita gue hanya untuk dekat pernah. Gimana? Kayak dia bilang dia punya, misalnya pas lagi dekat, lagi ngobrol deep talk, terus dia nanya soal trust issue, soal trauma apa yang pernah lo alamin di hubungan, gue cerita, tapi gue cerita seadanya. Dia juga menyamakan, dia juga bilang, oh sama gue juga pernah gini. Tapi kenapa gue bisa bilang dia ikut menyamakan? Karena semua tindakan dia ke depannya setelah kita berhubungan itu beda, dan dia menurut gue, lo tuh kayaknya cuma biar sama aja sih cerita kita gitu. Oh dia. Tapi Oh, ada iya. orang yang ketemu juga sama gue, dia yang kayak nggak pernah cerita soal dirinya, nggak pernah cerita soal traumanya, tapi karena feeling kali ya, kalian sadar nggak sih, kita tuh suka kayak dipertemukan sama orang-orang yang punya luka batin yang sama kayak kita. Iya betul. Iya nggak sih, kayak benar-benar. misalnya bisa relate lah, misalnya ketemu sama orang ini. Cuma ada, kalau mungkin tipe gue yang kalau ditanya gue bercerita, kalau ditanya gue pendam. Ada orang ini dia ditanya nggak cerita, dia nggak pernah bercerita juga, tapi gue nggak ngerasain apa yang dia rasain. Dan dari seiringnya berjalan waktu kita ketemu kan, kita bisa ngeliat ya, kayaknya dia punya ini deh, sama deh kayak gue. Akhirnya gue yang jadi tahu sendiri tanpa dia cerita. Sampai pada endingnya dia cerita, iya kita sama. Dan dia nggak pernah menjual kesedihannya. Itu yang gue kayak, wah. Padahal Tapi cara yang paling jitu adalah menjual kesedihan. Nah, gue tuh nggak suka orang yang terlalu menjual kesedihan. Kayak biar, nah maksudnya kenapa gue bisa jadi suka banget sama nih orang? Gue bisa kayak, oh anjir gue cinta banget sama nih orang. Karena gue menjadi tahu dirinya karena diri gue sendiri. Gue tahu karena apa yang gue lihat dengan diri gue sendiri tanpa apa yang gue dengar dari dia. Mana ya? Mana ya? Yang Yang mana ya? Yang mana? Gue mikir sih mana? Kan dulu. Yang mana ya? Ya dulu. Udah gak ada baru banget. Kan temen. Lanjut pertanyaan. Lanjut next. Apakah ada pola tertentu atau tanda-tanda yang membuatmu merasa tidak aman dalam hubungan ini? Dalam hubungan ya, gak usah ada ininya biar lo gak pusing. Iya. Pola tertentu atau tanda-tanda yang buat gue ngerasa gak aman adalah mungkin di saat lo nih gue nih, di saat otak gue masih panas guys. Karena
Ada Udah sih jelas, pola sama tanda-tanda yang mungkin gue ngerasa nggak aman, ya itu lagi dibalik lagi kalau misalnya gue adalah orang yang punya trust issue, terus gue pernah ngalamin hal-hal yang sangat menyakitkan dan gue udah tahu sign-signnya, ya itu gue akan ngelihat dari tanda-tanda itu dan pola tertentu yang membuat lo ngerasa nggak aman, ya itu dari lihat sign yang pernah gue alamin. Kayak gue bilang life lesson loh, jadi kejadian yang pernah gue alamin di zaman dulu, gue disakitin, ditinggal, diapa-apa segala macam, itu kan pasti nggak mungkin langsung diselingkuhin gitu aja, nggak mungkin langsung ditinggalin gitu aja, pasti ada step by stepnya, cara-caranya, mungkin dari cara-cara dia mulai hilang, dia mulai nggak balas chatting, dia mulai bohong gitu-gitu segala macam. Itu kan sign-signnya. Nah di saat kedepannya gue ketemu orang baru dan gue udah merasakan feel itu lagi, itu baru gue ngerasa kayak udah mulai nggak aman nih hubungannya. Nah baru gue ajak ngobrol. Oh. Ngerti nggak? Ngerti Iya, nggak? iya. Ya udah lah ya. Sebelum tidur kan. Berarti lu bisa ngebaca pola-pola itu dong. Iya karena gue udah pernah alamin. Gue tuh bukan cenayang yang langsung gue baca aja. Kenapa gue bisa jadi tahu step-step orang akan brengsek misalnya? Ya karena gue udah pernah ngalamin itu. Cara-caranya gue udah tahu. Misalnya kayak dia biasa tidur jam 12 terus tiba-tiba jam 9 aku tidur ya gitu. Oke, 1-2 hari nggak apa-apa, tapi tiba-tiba pas gue buka WhatsApp jam 11 masih online. Atau alasan aku pergi, aku hari ini nggak kemana-mana, di rumah aja. Kamu datang? Oke, pas saya datang, ternyata aku pergi gitu. Ternyata dia nggak pergi, ngundang yang lain. Nah terus cara lu ngatasinnya gimana? Ya pasti ya, gue menikmati itu ya, pasti sakit awal ya. Kalau gue udah tahu nih awal cara, udah aroma nggak usah di hubungan deh. Orang yang baru deket aja deh, yang baru pacaran. Aroma ghosting sudah mulai tercium nih guys. Dari yang awalnya mungkin dia excited banget, tiap hari chatting, nanya mulu, pengen tahu soal gue, terus selalu kayak nanya dar, tiba-tiba dia mulai mundur pelan-pelan, ngilang, balas chattingnya udah mulai lama, udah nggak pernah nanya gue ngapain. Gue sudah mencium aroma akan ghosting ini, jadi gue kayak, oh ya udah, kalau mau datang silakan, kalau mau pergi ya udah. Sejak kapan ya? Hanya dong masuk. Oke, bagus jawaban lu. Terus langkah-langkah konkret yang lo ambil apa untuk memperbaiki kepercayaan dalam hubungan? Lo skip, masih ada pertanyaan lagi tau? Iya, itu gue tadi udah 3 pertanyaan ini. Kok lo yang nanya mulu ke gue? Iya, nggak apa-apa, Kayak nggak gue apa-apa. bintang tamu. Ya wis pertanyaannya memang akan gua tanya ngatasinnya gimana, terus langkah-langkah konkretnya apa yang lo bakal lo ambil kan gitu kan. Cara lo tadi lo ngatasin, lo udah kasih tau kan tadi ngatasinnya, nah sekarang cara-cara yang konkretnya gimana? Langkah-langkah konkret yang bakal gue ambil untuk memperbaiki kepercayaan gue dalam hubungan. Tapi belum ada hubungan, apa yang harus gue benerin? Enggak, yang sebelum-sebelumnya. Kan lu membawa trust issue dari masa lalu lo nih ke orang baru, terus udah tadi lo kasih tahu ini kayaknya ada Jadi kalau tanda-tanda. misalnya hubungannya jadi ya, kalau tadi kan jadi. Ini ada tanda-tanda ini orang ada tanda-tanda apa ya? Ada tanda-tanda yang tanda-tanda trauma gue nih yang membuat gue trauma. Terus lu cara ngatasinnya gimana sekarang, langkah-langkah lo gimana untuk ngejalanin hubungan lo ya? Langkah-langkah ini di orang baru ya, di hubungan Iya, baru di ya. orang baru, karena lu udah langkah-langkah yang pertama gue akan jujur ke dia, gue akan ngajak ngobrol, gue akan jujur apa yang pernah gue alamin, apa yang ngebentuk kenapa bisa gue jadi ada trust issue, dan lo harus tahu kalau gue punya trust issue, cara lo menanggapinya bagaimana. Tapi gue juga nggak melemparkan beban ini ke lo semuanya, ya sama-sama. Kayak, oh mungkin lo juga pernah punya trust issue di hubungan lo sebelumnya, gue juga nggak tahu. Tapi kita sama-sama untuk membangun kepercayaan itu. Kayak hal-hal yang pernah kita nggak suka di sebelumnya, jangan kita lakuin. Sama-sama memulai komunikasi sama kepercayaan, sama saling menghargai sih kuncinya. Menghargai. Pokoknya pertama komunikasi. Kedua membangun kepercayaan. 3 harus sama-sama saling menghargai. Menurut lu trauma itu harus lu buka di awal atau nggak perlu lu buka untuk menjalani sama hubungan sama orang baru ya? Menurut lu aja. Menurut gue ya trauma. Menurut lo pengalaman lu nih kan lu pasti ada yang pernah gue cerita di depan nih sama orang ini, tapi sama orang beda sama orang berikutnya, gue kayaknya nggak perlu cerita nih. Lebih bagus mana daripada 2 itu gitu? Kalau gue akan menjalani hubungan gue dulu
misalnya gue lagi dekat sampai misalnya gue pacaran terus apa, gue akan menjalani selama itu nggak trauma gue nggak mengganggu dan men-trigger hubungan gue nggak akan cerita. Tapi kalau misalnya ternyata end of the day kita berhubungan terus ada hal-hal yang mulai nggak nyaman, yang kita udah mulai berasa kok ini toksik ya, kok gue akan yang introspeksi apa yang terjadi, apa ya kenapa bisa jadi toksik gini ya, oh mungkin jangan-jangan ini salah satu dari trust issue gue, ketakutan gue, overthinking gue. Dan sementara pasangan gue ini kan nggak tahu ya kenapa gue bisa gitu. Gue mungkin akan kayak nggak yang di awal gue langsung cerita nggak, tapi mungkin setelah udah berhubungan terus ternyata ada yang menjanggal di hubungan, pas di pertengahan hubungan baru gue akan cerita, gue akan ngomong minta maaf kalau misalnya trauma gue tuh membawa penyakit di hubungan kita, baru gue jelasin semuanya. Tapi kalau awal kayaknya nggak usah deh, karena Kenapa? ya karena apa ya, nggak tahu ya, beda-beda orang kali ya. Kalau awal sih gue nggak mau langsung dar-dar-dor trauma gue, karena kan gue nggak tahu gue sama nih orangnya akan jadi apa enggak gitu. Ngapain, ini masih konten masih deket ya, ngapain gue harus ceritain semua trauma gue, masa lalu gue ke orang yang baru mau dekat sama gue gitu. Mending kan kita kalau awal dekat kita happy aja ya. Bawa kebahagiaan masing-masing. Kalau udah pacaran baru. Iya, maksud gue intinya lu akan kalau gue nih ya, kalau gue kan gue bakal cerita trauma gue seperti ini di depan gitu. Kalau gue ya, biar nanti kita bisa sama-sama saling handle nih kalau nantinya bakal kejadian. Di depan itu kalau lo ada pacaran apa masih dekat? Masih deket lah. Nah langsung ditinggal lu. Masih deket lah, nggak apa-apa. Berarti kalau memang gue udah cerita di depan tuh dan lo nggak terima, maksudnya kalau lo nggak bisa nerima kondisi gue seperti ini, karena gue masih trauma ya. Kalau ini masih dalam keadaan trauma ya udah mendingan nggak usah dari awal gitu kalau gue. Tapi kalau trauma gue itu udah hilang, gue udah baik-baik aja, itu gak akan gue ceritain gitu. Tapi kalau masih dalam kondisi trauma mah, gue akan ngomong. Gue mungkin kayak gue lebih ngeliat orangnya dulu kali ya. Maksudnya kalau kenapa gue nggak mau asal sembarang cerita, karena menurut gue ya kan kita beda perspektif. Gue nggak mau setiap orang yang gue temuin terus gue langsung cerita soal masa lalu gue, trauma gue, terus tiba-tiba amit-amit kita nggak jadi, dia membawa semua itu, gue nggak mau. Jadi gue akan cerita ke orang itu kalau gue udah benar-benar percaya sama lo, gue yakin sama lo, gue akan terbuka di awal. Tapi kalau misalnya gue masih mencari tahu lo kayak gimana, gue gak akan cerita. Ya lo bayangin, misalnya ketemu cowok A, gue udah kayak, ini masih deket ya, ketemu si A, iya jadi gue punya trauma, ada masa lalu gue gini. Ketemu si B, iya gue gini. Ketemu si C, enggak gitu dong. Terus tiba-tiba cowoknya cabut semua, kan mereka membawa cerita kita ya, kayak enak banget. Tapi kalau dia ada pasangan gue, ya nggak apa-apa sih. Gitu. Iya, nggak maksud gue nggak mungkin gue akan cerita kalau gue percaya sama orang itu dan feeling gue mengatakan lo bisa percaya, lo bisa ngomong sama orang ini. Gak ya lo baru kenalan 1-2 Iya enggak lah, baru kenalan. Lagian kan juga tujuannya kan mau ngapain dulu. Kalau mau deket. Ya? Ya kalau mau kita punya kita serius yuk, kita ngejalanin hubungan serius yuk. Nah kalau kayak gitu. Deal-dealan hari itu baru. Oke ya, nih gue kasih tahu trauma yang gue punya. Kalau misalnya gue kedepannya dipertemukan dengan cowok yang kayak gue, oke kita serius ya, kita menjalin hubungan bukan untuk bercanda, kita untuk serius, untuk menikah, coba aja dulu. Kalau nggak jadi nggak apa-apa, tapi kita mencoba untuk serius untuk ke jenjang pernikahan. Oke, di situ gue terbuka dari awal, tok. Iya, berarti mendingan dari awal dong. Kalau cowoknya serius. Iya, berarti sebenarnya lu tuh lebih milih gue akan cerita di awal nih, di saat gue memulai hubungan yang serius. Iya, berarti kan. Iya. Nggak tahu sih. Terus terakhir lu ngomong apa yang ini tapi ini. Tapi ada nggak yang ngomong kita mulai serius yuk? Gitu. Kita hubungan kita serius yuk gitu. Ada kan? Ya lu ada nggak? Ada. Lu ada yang ngajakin gitu nggak? Ayo Net, apa lu percaya bahwa pasangan lu berkomitmen untuk memperbaiki kepercayaan dalam hubungan? Percaya sama Allah. Lu jangan terlalu agamais banget lah. Astagfirullah. Kita konten. Apa ya? Kalau aku jadi pertanyaan ke gue mulu dari tadi, gue merasa bintang tamu. Ya nggak apa-apa emang. Apakah kamu percaya bahwa pasanganmu berkomitmen untuk memperbaiki kepercayaannya dalam hubungan? Ya gimana gue bisa percaya kalau gue belum tahu pasangan gue seperti apa orangnya? Nah ini balik lagi. Di saat lu ngasih tahu trauma lu, ya kan di awal, terus dia bilang, oke, gue siap ngejalaninnya nanti kalau bakal ada kejadian-kejadian apapun, gue bakal
nge-handle itu semua kok. Gue bisa nge-handle itu semua kok. Ya gue nunggu waktu dulu 3 bulan lah. Biasanya kan 3 bulan baru kebuka sifat asli orangnya. Masa? Di mana-mana tuh ada di buku juga kok. Ya, gunain kalau misalnya lagi dekat sama orang, gunain metode 3 bulan. Kalau selama 3 bulan lu dekat sama dia nggak berubah, dia masih sama. Ya mungkin karakternya seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya, percaya nggak percaya ya. Tapi di buku sih ada tulisan kayak gitu. Metode 3 bulan, 6 bulan, setahun. Ada tuh metode. Wah, itu mah bukan metode, jalanin aja udah. Ada metode-metode 3 bulan, 6 bulan mah. Jalan, nggak mungkin. Iya, buat apa? Buat apa ada metode 3 bulan, 6 bulan, setahun? Ya nggak ada yang 6 bulan sama setahun, bercanda. Cuma 3 kira. bulan doang. Berarti selama 3 bulan doang. Ini cuma 3 bulan awal. Kalau orang yang tetap konsisten dengan dirinya seperti itu, berarti dia emang like you. Tapi kalau dia berubah ya sudah ada yang chatting. Mungkin. Tapi trust itu deh lah. Tinggi kiri. Sedikit. Nih gue mau nanya kalau Joy, lo punya harapan atau kekhawatiran tertentu nggak sih nanti di masa depan soal hubungan lo yang terkait sama trust issue yang lo alami? Ya kalau harapan mah ada lah, tentunya orang baru ini tidak. Tapi lo lagi dalam proses masih ada trust issue di diri lo, yang masih ada trauma itu ya? Iya. TTS, trauma trust issue. Lo masih ada TTS nih dalam diri lo. Gue masih ada traumanya nih, masih ada trauma itu tuh kan. Gue tentunya deket sama orang, gue punya harapan sama dia. Lu tidak mengulangi trauma gue lagi ya gitu. Atau lu tidak memberikan clue-clue untuk gue berpikiran lu akan menjadi trauma gue lagi nih gitu. Lu akan membangkitkan trauma gue lagi nih. Gitu. Kalau harapan mah pasti ada lah. Masa iya orang punya jalanin hubungan? Khawatirnya? Ya itu tadi ya. Apa tadi? Khawatirnya gue nggak ada, karena gue cerita di depan. Lo sikat nggak gitu. Gue punya trauma nih. Gini nih. Mau ambil apa enggak gitu. Kalau lo nggak siap nerima trauma gue ya mendingan gak usah gitu. Sebenarnya bukan tanggung jawab dia menerima trauma. Iya. Ya memang makanya gue kasih pilihan, lo terima apa enggak. Kalau lo nggak terima sama trauma gue. Nah kata-kata lu salah sih, soalnya kalau lu langsung kayak lo terima apa enggak, cewek itu kayak kalau gue jadi cewek, aja kan bukan iya, gue intinya ya kan. kasarnya gitu maksudnya. Lo pasti ngerti maksud gue. Tuh kayak jadi lo gini, lembutnya gini. Gue punya trust issue. Lo mau terima apa enggak? Enggak gitu. Jadi mungkin bahasanya yang lebih baik kayak misalnya gue dekat sama cowok nih. Iya, lo pasti ngerti lah. Iya, gue lah. punya masalah dalam diri gue masih ada trauma dan trust issue karena kenapa hubungan gue bla 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 sebelumnya begini, masa lalu gue begini. Nah, gue takutnya kedepannya akan merusak hubungan kita berdua. Tapi kalau misalnya lo bisa berdiri bareng sama gue untuk menghandle, lo mau nggak jalanin sama gue? Gue nggak lemparin ke semuanya sama lo, kok sama-sama kita. Kalau misalnya kayak ada pas lagi berhubungan terus ada masalah yang datang ke hubungan kita karena penyebab overthinkingan gue kayak ketakutan gue kayak, nah yuk kita sama-sama ngehandle-nya bareng yuk, jangan gue sendiri. Mau nggak lo temenin, bukan lo mau terima apa nggak. Loh, beda terima. Dia salah dia sendiri, kenapa lo deketin gue saat gue lagi trauma? Itu terlalu memaksakan, tapi kalau lo minta temenin itu beda. Yaelah, temenin itu butuh proses. Iya. Dan lo nggak tahu ke depannya gimana, mendingan lo ambil apa enggak. Ya udah. Mungkin itulah kenapa cewek pakai hati yang ngomongnya lebih lembut. Terus apalagi Leo guys, logika keras. Enggak, tapi trauma atas trust issue itu tuh sebenarnya memang nggak perlu kita bawa sama orang baru sih sebenarnya. Iya betul, sebenarnya itu inti podcast malam ini. Lo kalau punya trauma sama masa lalu yang pahit, nggak usah lo bawa di hubungan lo yang akan datang. Lo selesain dulu tuh semua traumanya, baru lo berhubungan, bikin trauma baru sama hubungan baru. Ya intinya nggak ya si orang baru ini belum tentu membuka trauma lo atau dia akan membuka trauma baru. Ya, intinya lo sembuh dulu dah. Kamu sembuh dulu? Lo sembuh dulu deh baru lo berhubungan. Loh kenapa kalau si cowoknya mau? Ini nggak bahas podcast kemarin lagi. Loh. Nah intinya gitu guys, apalagi? Jadi intinya lo kalau lo punya trauma atas trauma trust issue itu, lo pengen nyembuh dulu baru kalau lo gue ini. iya.
Tapi kalau ternyata, tapi kan gue juga manusia ya. Aku hanya manusia biasa. Berarti lu kalau lu pengen sembuh dulu, berarti lu nggak percaya sama orang-orang yang baru, orang-orang lain ya? Itu kan sebut orang trust issue. Iya. Berarti lu tidak percaya sama orang-orang lain gitu. Ya, Atau lu menganggap orang lain itu semua sama. Ya gue percaya sama diri gue sendiri lah. Iya, lu berarti nggak bisa percaya sama. Berarti ya, lu gue kan percaya kalau orang itu yang balik lagi gue bilang, feeling gue mengatakan iya, perasaan gue mengatakan iya, otak dan mata gue melihat iya. gimana caranya lu bilang iya kalau dia nggak sempat deket sama lo? Sedangkan Ya, lu udah sedangkan enggak gimana caranya lu bilang iya? Ini gue feeling sama dia nih cowok nih. Ini oke nih. Gimana caranya tuh dia bisa lu bilang iya nih? Sedangkan lu tuh masih nutup diri buat untuk deket sama orang karena trauma itu. Gimana coba? Ya udah, sembuh dulu aja. Ya berarti kan harus Kemana? enggak kan intinya trauma trust issue itu jangan dibawa ke orang lain itu. Kalau lu iya. kalau lu nunggu itu sembuh berarti kalau gue ya pikiran gue ya, kalau kita nunggu trauma itu sembuh berarti sama aja lu nganggap orang lain itu sama aja gitu. Padahal kan enggak. Ya gue nunggu dateng aja sih sebenarnya orangnya. Ya gimana caranya kalau lu tutup? Kalau gue gini ya. Iya gimana caranya mau datang kalau lu tutup? Enggak gue lagi trauma. Jangan datang gue lagi trauma. Jangan datang gue lagi trauma. Ya udah, bukan jangan datang gue lagi trauma. Jangan dulu sekarang, gue masih mau sembuh. Jangan dulu sekarang, gue masih mau sembuh. Jangan dulu sekarang, tunggu gue sembuh. Jangan ada kasihan. Ya udah, proses yang gue sendiri, gue menyembuhkan diri gue dulu lah, baru ketemu orang. Enggak. Kalau gue terima siapa yang mau datang. Habis itu baru diomongin. Ya gue terima kok, siapa yang mau datang gue terima. Gimana? Tadi katanya enggak, gue mau sembuh. Lah beda, kalau lu udah berhubungan itu beda, tapi kalau masih Enggak lah, gimana caranya orang berhubungan kalau enggak didatengin? Ada namanya pendekatan ya. Iya, gimana caranya deketin kalau lu enggak? Ya gue mau buka, cuma untuk trauma nggak gue buka. Gimana sih? Aduh, siapa dulu udah mulai ngalor ngidul. Oke, guys. Intinya gitulah guys. Ya setiap orang beda-beda ya guys. Setiap orang beda-beda. Jangan membawa trust issue kepada orang baru atau orang lain. Sampai ketemu lagi di Ide Garasi.